Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, memimpin kami untuk menjadi keluarga Allah yang penuh dengan kasih dan juga hidup di dalam persekutuan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu kali saya bersama istri saya terjadi suatu perdebatan. Jadi di waktu anak pertama saya sudah beranjak umur 1, 2, 3 tahun, 1, 2, 3, itu kami berargumentasi dengan istri saya. Karena anak yang pertama saya rambutnya kurang banyak ya. Kami berdebat, ini kenapa ya? Anak saya yang pertama Thea itu kok rambutnya kurang banyak? Nah terus istri saya bilang, ya gara-gara kamu. Tapi saya deny dong. Sebagai kepala keluarga, bukan saya, kamu kali. Intinya deadlock, tidak ada pembicaraan. Hingga satu kali, yang namanya saya kan dari Chinese, itu ada yang namanya Xinjia. Kita kumpul bersama-sama, nah datanglah istri saya datang ke dalam rumah, berarti mertuanya, berarti rumah papa mama saya. Di situ ternyata ada foto saya masih kecil Bapak Ibu. Dan sejak saya itu saya sudah tervonis. Kenapa? Anak saya rambutnya kurang. Karena saya juga kecilnya rambutnya kurang. Dan itu terjadi juga di anak kedua saya. Jadi saya sudah dibilang begitu. Di anak kedua pun saya terima nasib. Itu karena saya. Ya saya susi, itu anak saya. Jadi kalau ada anaknya kurang rambut, itu anak saya Bapak Ibu. Tapi saya mau bicara bukan masalah itu. Saya mau bicarakan namanya keluarga. Terutama keluarga saya ya. Pasti ada ciri khas. Pasti ada yang membedakan. Oh ini dari genetik apa? Ini turunan siapa sih? Gara-gara papa, gara-gara mama. Sama sih Bapak Ibu, ini menjadi pengantar kita juga di dalam satu pembelajaran keluarga Allah. Keluarga Allah tuh gimana? Pasti ada ciri khas. Tentu saya tidak mengatakan, oh ciri khasnya seperti anak saya rambutnya kurang. Enggak. Atau ciri khasnya punya yang nama aksesoris salib. Tidak. Kita nggak berbicara secara fisik Bapak Ibu. Kita nggak berbicara, oh ada penampilan eksternal yang terlihat. Tetapi kita tahu di dalam keluarga Allah. Saya memberi tema pada khotbah hari ini adalah keluarga Allah. Itu harus hidup dalam kasih dan hidup dalam persekutuan. Mengapa saya katakan demikian? Kita sudah membaca di dalam Efesus pasal ke-2 ayat 11 sampai 22. Paulus mengingatkan kepada jemaat, ingatlah kamu, ingatlah kamu, ingatlah. Kenapa ingat? Bahwa identitas daripada jemaat Efesus, 2 kali Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus. Ingat, di ayat 11, juga di dalam ayat 11b juga mengatakan demikian, kamu ini ingatlah. Mau menceritakan kepada kita bahwa manusia sering lupa identitas, lupa kondisi daripada gereja Efesus. Demikian juga, kadang-kadang manusia juga suka lupa. Udah dikasih instruksi, lupa. Tapi Paulus mau menceritakan kepada kita identitas daripada kita semua, bukan hanya jemaat daripada Efesus, tetapi semua orang identitasnya seperti apa. Bapak Ibu bisa lihat di dalam namanya ayat 11 dan 12. Sedangkan ada 2 hal identitas yang lama yang terjadi sebelum kita masuk ke dalam keluarga Allah. Yaitu kita ini adalah bukan umat perjanjian. Paulus menggunakan istilah sunat. Sunat menyatakan adalah perjanjian. Menceritakan bahwa kalau kamu disunat, artinya bukan hanya sunat berarti suatu tindakan seperti itu, tetapi membicarakan adanya janji Tuhan. Janji Abraham, janji yang namanya Ishak, Yakub, diteruskan. Kalau kamu nggak pernah namanya masuk ke dalam perjanjian, kamu nggak akan pernah mendapatkan blessing sebagai umat perjanjian. Bahkan ada satu rabi Yahudi, rabai, dia berkata, dengan kesombongan dia berkata, kalau orang itu bukan umat perjanjian, atau dikatakan bukan keturunan daripada Yahudi, keturunan Abraham, berarti kita semua ya, berarti kan cuma mengacu kepada semua orang selain Yahudi, itu kenapa diciptakan? Untuk jadi bahan bakar neraka. Tidak ada tujuan. Tentu, hal itu tidaklah benar. Status kita bukan di dalam umat perjanjian. Paulus juga menceritakan ke dalam poin yang kedua. Dalam ayat ke-12. Kamu ini bukan kewarganegaraan. Kamu bukan termasuk dari Israel. Kamu nggak dapat yang namanya milik pusaka, tanah perjanjian. Kamu tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu, yang namanya tidak punya kewarganegaraan, stateless, nggak bisa bikin akte Bapak Ibu. Nggak bisa bikin yang namanya
Hak-hak sipilnya nggak ada. Nggak mungkin dapat pekerjaan. Nggak mungkin dapat fasilitas-fasilitas. Jadi nggak punya apapun. Dalam konteks hari ini. Berarti kita tidak punya hak untuk melakukan voting. Kita nggak bisa melakukan apapun. Nggak bisa klaim benefit-benefit sebagai warga negara Indonesia. Kalau di dalam namanya orang Yahudi, tidak punya yang namanya kewarganegaraan, berarti dia tidak punya hak beribadah kepada Tuhan. Dia nggak punya hak untuk bisa menyembah Allah. Maka Paulus mau menceritakan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan yang dulunya bagaimana? Dulunya bukan umat perjanjian, bukan kewarganegaraan, bukan mendapatkan milik pusaka. Itu adalah keadaan yang tidak ada Allah. Bapak Ibu, ayat ke-12, kamu ini tanpa Allah, tanpa pengharapan di dalam dunia. Kamu hopeless, kamu tidak berdaya karena Allah pun tidak mengenal engkau. Tapi kabar baik Bapak Ibu. Paulus memberikan suatu identitas baru di ayat 13. Saya bacakan sekali lagi, tetapi sekarang, bukan yang lalu, sekarang, di dalam Kristus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini mau menceritakan kepada kita bahwa status kita diubahkan di dalam Kristus. Maka kalau status kita diubahkan Kristus, dan status itu memberikan kita kesamaan, suatu persekutuan yang indah, karena Kristus itu mempersatukan kita. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, ternyata kalau persiapan itu ada research, Bapak Ibu. Research yang mengatakan bahwa orang yang suka memberi suka memberikan yang namanya bantuan gitu ya, berupa uang atau bantuan apapun itulah, ternyata punya kesamaan, walaupun tidak pasti. Research itu mengatakan bahwa orang itu yang suka memberi karena dulunya punya kesamaan identitas dengan orang yang diberikan bantuan. Contoh, dulu saya miskin. Ketika lihat ada orang yang bergumul dalam kemiskinan, hati tergerak, maka kesamaan identitas itu mendorong dia untuk memberikan kasih. Persamaan identitas itu juga memiliki suatu resonansi, ada persekutuan, sehingga dia mau juga memberikan. Maka sama, Bapak Ibu. Kadang-kadang di dalam yang namanya research kita lihat ada orang yang mungkin berkekurangan, ada yang kita butuh bantuan. Kenapa kita bisa memberikan? Karena mungkin lihat, dulu saya susah loh. Dulu saya makan susah. Maka itu mendorong, itu untuk melakukan kita semua untuk mendorong untuk memberikan kasih. Maka sama Bapak Ibu, di dalam gereja, kalau kita sadar identitas kita yang dulu, identitas kita dulu yang gimana? Yang tidak berdaya, yang hopeless, yang tidak ada pengharapan. Bahkan Calvin mengatakan kita ini adalah seperti pengemis di hadapan Tuhan, yang minta belas kasihan Tuhan. Kita yang tidak layak, itu mendorong kita justrunya di dalam gereja memberikan kasih. Lihat ya, kesamaan. Kita punya kesamaan. Kamu, saya, beda yang namanya ras, beda yang namanya status sosial. Tapi kenapa kita bisa memberikan kasih sebagai keluarga Allah? Karena Paulus mengingatkan jemaat, mengingatkan kita juga. Kita identitasnya dulu cuma satu. Tanpa pengharapan, tanpa Tuhan. Maka sekarang kalau kamu sudah di dalam Kristus, nyatakanlah anugerah di dalam gereja. Nyatakanlah diri di dalam persekutuan, di dalam kasih. Ingatlah status kita yang dahulu. Ingat status kita yang dahulu sehingga kita dimampukan untuk menyatakan kasih, Bapak Ibu. Tapi Paulus juga menceritakan di dalam ayat 14 sampai 18. Secara singkat saya menceritakan bahwa kenapa kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bukan karena pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan daripada Kristus itu sendiri. Ayat 14 menekankan karena dia itu mengacu kepada Yesus, dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan dua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Artinya bukan kita, bukan Paulus, bukan Timotius, bukan gembala sidang, bukan hamba Tuhan, bukan pendiri gereja, bukan. Siapa yang bisa merubah status kita? Siapa yang bisa mendamaikan kita? Satu, Kristus. Satu identitas baru di dalam Kristus. Maka kita bukan berkata lagi kamu ini menjadi yang namanya orang Yahudi, kamu menjadi ras tertentu. Enggak. Justru di dalam Kristus kita yang di luar sana orang barbarian, dikatakan demikian. Orang Yahudi yang punya hukum Taurat. Bukan berarti orang barbarian itu bergabung jadi orang Yahudi, menjadi orang Yahudi. Tidak. Alkitab mengatakan kamu baik barbarian, enggak punya hukum, sama orang Yahudi yang punya hitung akan ditarik menjadi satu komunitas yang baru, yaitu di dalam Kristus,
umat perjanjian Allah yang baru di dalam darah Kristus. Paulus menceritakan kepada kita dengan jelas dia merobohkan yang namanya merobohkan tembok pemisahan, tembok yang menjadi penghalang. Kadang-kadang pembicaraan kita kan ada kamu, aku, saya, kadang-kadang kami. Merobohkan namanya tembok itu membicarakan tidak adalah kamu, tidak adalah nama kami, tapi berbicara kita. Bapak Ibu tahu ya kita ya. Bahasa Indonesia kaya di dalam hal ini. Inggris enggak. Kami sama kita beda. Kalau kami berarti cuma saya sama orang-orang yang mewakili saya. Kalau kita berarti kita itu saya termasuk juga lawan bicara saya. Paulus membicarakan kita ini sudah bersatu menjadi umat perjanjian Allah. Bukan menjadi ras baru di dalam ras Yahudi baru, enggak. Bukan berarti orang Yahudi berubah jadi barbarian, tidak. Tetapi ditarik karena darah Kristus. Maka gambaran yang indah kalau dilihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Gambaran yang jauh bisa menjadi dekat. Kenapa? Karena kita ini loh. Kita ini jauh Bapak Ibu. Kita ini di dalam gambaran tabir. Di mana tabir itu ya apa? Tabir yang namanya bait suci itu. Yang memisahkan antara ruang maha kudus dengan kudus itu dirobek. Itu mau menciptakan orang-orang yang ada di pelataran. Orang-orang yang tidak mungkin bisa beribadah. Masuk ke dalam ruang kudus, masuk ke dalam ruang maha kudus. Tidak mungkin ada pengharapan sekarang sudah diberikan akses. Dijadikan dekat. Matius tuh Injil Matius memberikan penjelasan kita dengan indah loh. Itu dirobek dari atas ke bawah. Artinya apa? Atas ke bawah. Artinya menciptakan yang robek bukan manusia. Nggak mungkin. Dari atas ke bawah itu tebal sekali. Nggak mungkin dirobek oleh manusia. Artinya Allah sendiri. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, Allah merobek. Artinya tembok pemisahan dihancurkan. Yaitu tembok bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Gentiles, semua orang yang tidak bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, sekarang dibikin dekat. Masuk. Bisa berdoa kepada Tuhan. Wah, saya kalau teringat kisah tembok Berlin, Bapak Ibu. Tahun 91, tembok Berlin ya, itu rubuh, itu suatu sukacita. Karena Jerman Barat, Jerman Timur, satu ideologi kapitalis, satu ideologi yang namanya komunis. Ada orang yang terpisah gara-gara tembok. Istrinya ada di tembok sebelah situ. Suaminya terpisah. Tapi ketika mendengar bahwa tembok itu diruntuhkan, langsung orang-orang yang dulunya terpisah, melihat tembok itu hancur, langsung bersukacita. Kenapa? Lihat ya, yang dihancurkan cuma tembok. Yang dihancurkan tembok. Tetapi itu tembok itu menjadi suatu barrier ya. Barrier memisahkan antara posisi antara timur dan barat. Dan ketika itu hancur, mempersatukan kembali. Suatu indah. Dan ketika bersatu itu, kita ini didamaikan. Ingat tadi, ini pendamaian bukan pekerjaan manusia. Pendamaian bukan pekerjaan daripada hamba Tuhan. Ini adalah pekerjaan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Yang merobohkan tembok pemisah antara manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia. Juga tembok yang lain. Manusia dengan Allah. Kalau kita ngerti lagi ya. Kita ini bukan dibayar ya. Kita dibayar bukan emas perak berdasarkan surat daripada 1 Petrus. Kita ini dibayar dengan darah yang mahal. Yang tidak ternilai. Yang nggak bisa dihitung di dalam nilai di dunia ini. Darah anak domba, darah orang suci yang tidak bersalah diperlukan untuk menghancurkan tembok. Bagi manusia bisa datang kepada Allah yang suci. Kristus ditumpahkan. Saya melihat ya, ini penting sekali. Jadi pengampunan yang Tuhan berikan itu bukan pengampunan yang ala kadarnya. Bapak Ibu yang ikuti berita ya, ada seorang pejabat minta amnesti Bapak Ibu. Emosi saya dengar itu. Kenapa? Dia udah melakukan kejahatan, minta ditolong. Kita emosi dengar itu. Tapi kenapa kita bisa di hadapan Tuhan, kita bisa berbahagia? Karena kita dapat pengampunan, tapi satu sisi dibayar dengan mahal. Darah Kristus. Jadi orang tuh nggak mungkin bisa menggugat. Orang-orang di luar sana, bahkan iblis sekalipun nggak bisa menggugat kita.
Kenapa? Karena tembok itu dirubuhkan bukan cuma pengampunan biasa, tapi pengampunan yang ada darah Kristus. Kita keluarga Allah, identitas baru, pengampunan, darah yang indah. Saya mendengar ilustrasi cerita dari Pendeta Tama ya. Pendeta Tama juga waktu NRITC atau NRIC, dia kan Pak Tong sukalah hobi. Hobi itu yang namanya mengkoleksi barang-barang antik, Bapak Ibu. Waktu NRITC pun kami juga ketar-ketir sama Pak Franky ya. Tiba-tiba patung itu pindah dari lantai 1 sampai ke atas, kami ketar-ketir. Nah ini adalah di satu NRITC atau NRIC, Pak Tong tuh mau pengen kasih lihat peserta tuh bagaimana mandat budaya, indah. Nah, jadi sebelum ditampilkan ke dalam namanya para peserta, Pak Tong kasih dulu ke hamba-hamba Tuhan. Nah, Pendeta Tama bersama hamba-hamba Tuhan, saya mendengar tuh dari kesaksian beliau, ya pegang-pegang, dilihat-lihat, barangnya biasa-biasa aja, dilihat-lihat, diputer-puter, jadi di estafet Bapak Ibu. Di meja, bayangkan nih meja bundar, di estafet, ini apa ininya ya, apa ngertinya ya. Ini cuma diputer, terus tiba-tiba Pak Tong ngomong, hati-hati tuh, kayu tahu harganya berapa? Pak Tama diem, nggak tahu Pak Tong, 10 juta? Enggak, itu ya ratusan juta. Langsung ya, yang tadi ya main-main begini, langsung dioper ke pendeta sebelah, tolong ya, kalau ini jatuh, saya nggak bisa ganti. Jadi saat yang tadinya cuma dimainin begitu, sekarang ketika tahu harganya, Pak Tong bilang harganya segini, wah ini kalau jatuh berat sekali gantinya, itu langsung baik-baik ya, ditaruh ya, jangan sampai rusak ya, lihat ya. Kalau kita tahu, kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Tuhan di GRI Cikarang, masing-masing individu dibeli dengan darah yang tak ternilai, maka kita akan mencintai orang-orang kita. Kita akan mencintai apa yang Tuhan anugerahkan gereja Tuhan. Kita akan menyatakan kasih, kita akan hidup bersekutu. Kenapa? Teman kita, rekan kita, anak kita, saudara, istri, pasangan kita, siapapun yang di dalam gereja ini, kalau memang orang umat percaya, itu bukan dibeli dengan uang sembarangan. Bukan dengan 10 juta, 100 juta, tapi darah domba Allah. Maka itu harus disayangi. Nyatakan cinta kasih yang luar biasa. Kenapa? Karena itu dibeli dengan yang tak ternilai. Bukan dengan darah saya, bukan darah Bapak Ibu, nggak mampu, nggak layak. Kita bukan orang yang suci. Maka kita mendapatkan status yang baru. Status, kita masuk menerima. Yang namanya, status yang baru, menjadi keluarga Allah, kawan sekerja Allah. Satu hal yang indah. Maka saya lanjutkan lagi dalam ayat 19, Bapak Ibu. Saya bacakan bagi kita semua ayat 19. Bagaimana status demikianlah kamu, bukan lagi pendatang, bukan lagi orang asing, melainkan kawan, sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita jadi keluarga Allah, indah loh Bapak Ibu, indah. Waktu kemarin sama Pak Palti, Bu Jul, sama rekan pengembalaan itu ikut dalam namanya melayat ya. Ada salah satu jemaat yang dulu pernah dibaptis di sini, ya mungkin karena keterbatasan usia 95 ya Pak. Cukup panjang, salah satu jemaat pusat meninggal, kita datang di situ. Pendeta Ivan Kristiono berkhotbah dan saya sangat tersentuh ya. Pak Ivan Kristiono kan seorang yang guru pengajar. Teman-teman juga ada yang pengajar di situ kan. Dia menceritakan suatu hal yang menarik. Kalau misalkan guru udah lihat siswa ini nggak bisa diajarkan ya, udah nggak bisa dibina, kan harus dikeluarkan kan. Tapi cara mengeluarkannya tuh pakai bahasa halus. Jadi ditemukan orang tuanya, ngobrol-ngobrol, Pak, kami dari sekolahan ini sudah nggak sanggup. Kami kembalikan ke rumah ya. Artinya dikembalikan ke rumah. Artinya apa? Sekolah nggak mampu. Guru-guru udah nggak mampu. Maka biar Bapak Ibu yang di rumah menggembalakan, membina anak Bapak Ibu. Wah, Pak Ivan Prisyono menceritakan, kenapa dibalikan ke rumah? Karena di rumah itu ada penerimaan. Bapak Ibu kan, kalau pulang ke rumah, papa mama seberapa broken, seberapa yang namanya nilai kita jelek, seberapa kita mendapatkan yang namanya mungkin bullying di dalam sekolah, atau nggak dianggap orang-orang sekitar dalam sekolah, tapi sampai di rumah, orang tua kita, papa, mama mengasihi kita. Nggak mungkin dikatakan anak pulang ke rumah, mama juga papa nggak kuat, saya balikin ke Tuhan ya, saya balikin. Enggak, pasti akan dibina, diberikan kasih sayang. Saya percaya Pak Tama juga ya, mengatakan gereja adalah rumah spiritual. Maka Bapak, Ibu, teman-teman, saudara sekalian pemuda, mahasiswa datang ke gereja. Kita terima. Kita sama-sama bertumbuh bersama-sama. Status yang baru. Karena apa? Cuma di tempat ini.
Kita diterima sebagai kawan sekerja Allah, sebagai keluarga Allah, suatu yang indah, suatu status yang baru. Maka kalau kita mengerti ini ya, bahwa dasar daripada keluarga Allah itu Kristus karena darah tercurahkan. Dan Kristus itu sudah mengajak semua orang masuk ke dalam keluarga. Maka jangan bangun tembok-tembok baru. Jangan bikin orang tuh susah masuk ke dalam rumah spiritual ini. Tapi kita rangkul. Bukan karena ada alasan suku, status sosial. Enggak, itu tembok yang sudah dirobohkan oleh Kristus dan kita tidak boleh dan tidak berhak membangun kembali. Maka kita terima karena tempat ini, keluarga spiritual, rumah spiritual inilah menjadi tempat kita diterima. Tempat kita bertumbuh. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat setelah kita masuk ke dalam rumah. Bagian daripada ayat 20 sampai 22. Itu menciptakan hal yang berikutnya sebagai tanggung jawab. Sebagai rumah, sebagai keluarga tentu ada yang namanya pertumbuhan. Ada yang namanya tuntutan. Ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Yang namanya rumah, Bapak Ibu yang punya anak, yang Tuhan berkati anak. Pasti mengharapkan anak itu bertumbuh ya. Bertumbuh minimal 2. Bertumbuh secara fisik. Bapak Ibu kalau bertumbuh secara fisik artinya kalau misalkan ada orang ya, mohon maaf ya misalkan badannya pendek, tetapi mukanya udah kumisan. Something wrong ya kan? Berarti dia mengalami stunting. Something wrong. Artinya kalau kita lihat seperti itu sebagai keluarga yang belajar dari pengalaman, jadi kalau ada anak ya kita berikan gizi. Kita paksa makan, kita berikan segala sesuatu makanan untuk mendapatkan gizi yang cukup sehingga pertumbuhan fisik itu terjadi. Selain di dalam keluarga membicarakan pertumbuhan fisik, juga ada pertumbuhan knowledge ya Bapak Ibu. Saya sama istri saya bergumul. Istri saya jauh lebih bergumul daripada saya. Karena anak saya baru masuk SD, SD-nya pindah dari TK yang nggak perlu bahasa Inggris ya. Ini kan pindah dari Inggris, dari yang bahasa Indonesia pindah ke SD yang pakai kurikulum bahasa Inggris. Otomatis perlu catch up lah. Jadi Tea tuh perlu didoakan juga, istri saya juga perlu doakan. Saya sih memang nggak terlalu banyak bergumul ya. Salah juga dalam hal ini. Ya, tapi saya mau bicarakan bahwa istri saya tuh semangat loh. Mengajarkan anak saya yang baru SD supaya belajar itu jangan sampai gagal. Belajar sungguh-sungguh. Bahkan ya, anak saya tuh bukan dipaksa ya, didisiplinkan. Oke ya, kamu pulang sekolah, makan dulu. Makan! Habis makan ya, langsung kamu ya les. Habis pulang les, kamu langsung mandi. Habis mandi tidur sebentar, bangun lagi, belajar sama mama. Lihat ya, setiap hari begitu, pulang begitu. Besok kamu les ini ya, kamu mandi dulu. Terus ketika lesnya tuh ada perubahan jadwal jam 5 lebih sore. Udah, daripada kamu main-main, tidur dulu. Bangun, mama bangunin. Nanti kamu les jam 5, nanti jam 6 baru dijemput. Setelah itu makan, tidur jangan malam-malam. Jam 9, biar besok itu bisa belajar. Itu kan dari kelas 1 SD ya, itu didisiplinkan Bapak Ibu. Disiplinkan, ada rutinitas, ada ini. Kalau dilihat itu sadis ya, tapi itu wajar Bapak Ibu. Wajar. Kenapa? Wajar. Karena itu kan suatu bentuk disiplin, ada aturan. Supaya apa? Supaya anak itu bertumbuh, dewasa, mandiri. Maka sama di dalam gereja Bapak Ibu. Ketika kita masuk dalam gereja, kita menerima Bapak Ibu yang mungkin ada pergumulan, yang mungkin sebagai bayi-bayi rohani. Tapi gereja juga menuntut Bapak Ibu bertumbuh. Gereja juga minta Bapak Ibu juga menjadi dewasa secara rohani. Berbicara apa? Pertumbuhan spiritual. Berarti kasih, persekutuan semakin lama semakin besar. Gereja maka untuk menjadikan kita bisa mengasihi, untuk bisa menyatakan kasih dalam persekutuan juga. Ada aturan, ada kewajiban. Kok gereja sadis ya? Gereja reform tuh ada aturan. Apalagi aturan baru Pak Peter nih. Bikin yang namanya melayani itu harus doa pagi. Ikut PA. Berat banget. Tapi namanya bertumbuh harus begitu. Disiplin. Bapak Ibu kalau mau bertumbuh nggak bisa Bapak Ibu yang punya anak. Mohon maaf. Pasti kalau punya anak paksa. Kalau nggak makan dipaksa sini kamu mau pakai apa? Mau pakai tambahan sendal atau rotan atau makan langsung. Pak Jeko bagus juga tuh. Dia lagi parenting VOC ya. Tapi jangan sampai gimana. Saya tidak mempro ke sana ya Bapak Ibu. Jangannya anak-anak remaja jangan takut ya. Saya nggak pro ke sana. Saya mau bicara bahwa di dalam keluarga yang sehat pasti ada yang namanya aturan, pasti ada disiplin dan kita harus terima. Maka sama di dalam pertumbuhan spiritual ada disiplin, ada teguran dari Tuhan, ada yang namanya
kasih itu dinyatakan. Supaya kita sama-sama bertumbuh. Maka di ayat 20, 21, 22. Sebagai summary. Bahwa kita ini masuk dalam rumah Tuhan. Dan indahnya itu adalah Kristus sebagai batu penjuru. Dalam ayat 22. Kita di dalam Kristus itu. Kita ini turut dibangun. Menjadi tempat kediaman Allah. Ayat 20 sampai 21, 22 menceritakan kita ini dibangun. Artinya secara progresif kita dibangun. Sampai sekarang pun Tuhan masih membangun bait suci. Artinya bait suci bukan fisik, tetapi kita dibangun supaya dewasa-dewasa. Ada kewajiban, dituntut untuk makin dewasa. Suatu kali ada percakapan antara hamba Tuhan dengan seorang ibu ya. Seorang ibu itu menceritakan bahwa ia punya anak yang baik, bersyukur. Jarang keluar rumah, nggak pernah keluar rumah bahkan. Di rumah terus. Wah puji Tuhan ya, Bapak Ibu kalau punya anak ya jarang, maksudnya jarang kelayapan. Kalau kelayapan pun minta izin, senang nggak? Kalau punya anak gitu ya, wah di rumah, sukacita. Kalau misalkan disuruh rumah ya di rumah, nggak pergi kemana-mana, nggak kelayapan, senang kan ya? Senang. Tetapi hamba Tuhan itu sebelum dibilang senang itu, hamba Tuhan tuh tanya, anaknya itu umur berapa? Anaknya umur berapa? Kenapa? Kalau misalkan dia umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, masih di dalam rumah, puji Tuhan. Tapi kalau udah lulus kuliah, sampai umur 30, 40, masih di rumah, itu bukan baik, bukan bersyukur, khawatir. Kenapa? Bapak Ibu ngerti kan? Kenapa? Loh, kok anak masih sama orang tua? Kamu kan sudah dewasa, sudah kuliah, papa mama sudah kuliahin kamu, udah kasih skill. Kok masih di rumah, masih Instagram, main TikTok-an? Enggak apa-apa. Kan yang penting saya di rumah, anak baik-baik. Enggak, itu something problem. Problemnya kenapa? Orang tua pasti nuntut kamu, ayo kerja. Kamu keluar, ngapain di rumah? Kalau perlu jangan pulang kalau kamu nggak kerja. Sana, melamar, sana. Itu kan tuntutan ya. Sama gereja juga tuntut melayani. Supaya kita terus dibangun. Gereja bukan bicara komunitas, tapi spiritual dibangun. Progresif. Supaya kita dibangun, ditumbuh. Itu hal yang indah. Maka saya sekali lagi mengingatkan tema yang kita bicarakan. Jangan lupa ya nama identitas kita. Dari identitas kita bisa selahir yang namanya kasih, persekutuan. Tapi kasih dan persekutuan tidak bisa lepas dari Kristus. Yang terlebih dahulu menjadi pendamai bagi kita. Bagi sesama kita dan bagi Allah. Tapi ketika kita bertumbuh sebagai keluarga Allah, sebagai kita menyatakan kasih dan persekutuan, kita pun juga dituntut untuk dewasa. Didewasakan oleh Tuhan. Dan indah, Bapak Ibu, kalau dilihat sedikit satu ayat, di ayat sebelumnya, di ayat 10 ya, kita nggak baca. Tapi saya bacakan bagi kita semua. Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah, Bapak Ibu. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang disiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Kalau kamu mau berbuat baik, kalau kamu dewasa, Paulus menceritakan dari ayat 11 sampai 22, itu caranya. Ingat identitas. Ingat Kristus. Ingat kamu harus dewasa. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sebagai satu tubuh dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur ya Bapa untuk gereja Tuhan di mana kami boleh bertumbuh, boleh kami menyatakan cinta kasih dalam persekutuan juga. Dan kami mengucap syukur karena gereja ini pun juga kami didisiplinkan, kami dilatih untuk menjadi dewasa secara spiritual. Tuhan pimpinlah kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang juga perlu digembalakan oleh gembala agung kami. Tuhan berkatilah setiap pergumulan yang sudah terjadi, yang sudah kami lewati, dan mungkin juga Tuhan siapkan untuk kami semakin dewasa. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan pimpin. Berkati juga relasi kami sebagai satu tubuh. Untuk kami semua yang ada di dalam gereja ini. Boleh saling mengenal. Boleh memberikan diri untuk saling menyapa. Memberikan kasih kepada satu sama lain. Walaupun ada barrier. Tapi kami sadar Kristus sudah menghancurkan. Berikan kami kepekaan. Berikan kami hati. Berikan kami lebih lagi hikmat. Untuk kami menjalin keluarga Tuhan di dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.